kita akan menyampaikan materi mengenai pengantar hukum acara pidana. Yang semestinya pengantar hukum acara pidana ini kita dapatkan di perkuliahan pada saat semester 5 ya teman-teman. Tapi di KPS ini karena spesial dan istimewa, jadi kita sudah membahasnya di semester 1, semester 3 pun udah bisa dapat hukum acara pidana. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Umi Zaki Azahro, saya Kepala Divisi Sumber Daya Anggota. Nanti teman yang akan mengurusi dan menyayangi teman-teman semua, anggota-anggota komunitas peradilan semua, seperti itu ya. Saya dari Ilmu Hukum semester 3. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menghantarkan terlebih dahulu mengenai apa sih hukum acara pidana itu. Jadi hukum acara pidana ini bagian dari hukum pidana formil yang isinya adalah menegakkan ataupun mempertahankan hukum pidana materi tersebut. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan hukum pidana biasa, lalu prosedur-prosedurnya nanti bagaimana akan dijelaskan oleh pemantik kita, Mas Rehan. Baiklah, kalau seperti itu langsung saja saya berikan ke Mas Rehan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih buat teman-teman semua, baik teman-teman dari Ilmu Hukum semester 1, semester 3, maupun semester 5, yang udah mau ikutan join di live studium kita pada hari ini. Meskipun ya di weekend kayak gini kan harusnya kita nyantai ya, tapi teman-teman bisa tetap progresif, tetap belajar, itu suatu apresiasi. Saya respect kepada teman-teman semua, semangat belajarnya masih tinggi. Terus di sini saya sebenarnya bukan pemateri ya, tapi saya di sini sebagai pemantik aja, ataupun nanti kita berdiskusi bareng lah, kita sharing-sharing. Saya juga masih belajar, nanti kita bedah bersama, kita kembangkan bersama seperti itu apabila ada yang kurang. Nah, sebelumnya ini kan kita pada topik pembahasan pada hari ini kan tentang pengantar hukum acara pidana. Nah, mungkin tadi udah dihantarkan sedikit ya sama moderator, sama Zakia, terkait dengan apa sih bedanya antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Nah, mungkin buat teman-teman yang semester 1 ataupun semester 3 yang belum dapat hukum acara, mungkin masih menerka-nerka. Kok ada sih hukum acara pidana? Hukum acara itu hukum apa? Gitu kan. Mungkin tadi udah dihantarkan sedikit bahwasannya hukum acara pidana itu merupakan hukum formil dari hukum pidana. Di mana tujuan dari hukum formil ini untuk menegakkan materi yang ada dalam hukum pidananya seperti itu. Mungkin nanti kita akan kupas bareng-bareng, kita akan diskusi bareng-bareng. Oke, saya coba share screen ya. Oke, ini mungkin judulnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang hukum acara pidana, pengantar hukum acara pidana ya. Oke, mungkin kita harus bedah sedikit terkait dengan perspektif apa sih bedanya hukum pidana dengan hukum acara pidana. Mungkin tadi Zakia sudah menjelaskan bahwasanya hukum pidana itu merupakan hukum materialnya, kemudian hukum acara merupakan formilnya seperti itu kan. Nah, hukum pidana itu sendiri merupakan aturan material, benar yang disampaikan oleh Zakia tadi, bahwasanya aturan material yang berisikan perbuatan yang dilarang, subjek yang mempertanggungjawabkan, serta objek yang menjadi suatu tindak pidana. Adapun dalam hukum acara pidana sendiri, itu merupakan aturan secara formil yang berisi untuk menegakkan atau mempertahankan hukum pidana material seperti itu. Nah, jadi semua perbuatan jadi adanya hukum acara pidana ini untuk menegakkan aturan-aturan yang ada dalam hukum pidana seperti itu. Bentar, kok trouble?
Oke ya, itu tadi sedikit kita mempersamakan perspektif dulu, bedanya dari hukum pidana dengan hukum acara pidana. Nah, yang pertama mungkin kita sedikit singgung dulu ya di hukum pidananya. Nah, di hukum pidana itu kan tadi udah dijelaskan bahwa hukum pidana itu memuat terkait dengan material. Nah, materialnya itu apa aja? Yang pertama ada peraturan. Kita tahu sendiri bahwasanya tindak pidana itu ada dua, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana umum itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Itu merupakan aturan peninggalan Belanda, namanya Wetboek van Strafrecht kalau dalam bahasa Belandanya, tapi kalau di Indonesia kan itu namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP itu. Jadi dalam hukum pidana yang pertama memuat terkait dengan aturan-aturan atau peraturan. Kemudian yang kedua, tentang perbuatan yang tergolong merupakan perbuatan pidana. Misal pencurian. Oh, pencurian itu dimasukkan dalam tindak pidana umum, maksudnya berarti ke KUHP. Nanti tindak pidana pencurian itu ada yang menggunakan kekerasan, kemudian ada yang menggunakan pembunuhan. Nah, itu nanti diaturnya beda. Misalnya di pasal 360 itu kan barang siapa yang mengambil barang ataupun benda milik orang lain dengan tanpa hak. Nah, itu kan bahasanya seperti itu. Pencurian itu mengambil benda ataupun memiliki benda dari orang lain dengan tanpa hak. Itu. Nah, nanti misalnya kok pencurian itu ada dilakukan dengan cara kekerasan, berarti nanti ada pebarengan suatu tindak pidana di mana dia juga mencuri, dia juga melakukan kekerasan, ataupun ketika dia mencuri, dia melakukan pembunuhan, berarti nanti ada perbarengan juga. Berarti perbarengannya apa? Oh, pembunuhan. Nanti biasanya disebutnya junto, kayak gitu. Itu ya, jadi yang kedua ada tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana. Nah, kemudian ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi. Nah, suatu tindak pidana itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, mens rea, dan yang kedua, actus reus. Apa itu mens rea? Mens rea itu niat. Misalnya, wah saya berniat, misalnya ada sebuah bolpen milik teman saya. Kemudian saya berniat, wah saya mau ngambil itulah. Karena kalau saya beli, saya mungkin nggak punya uang kayak gitu. Tapi saya pengen, tapi saya mau ngambil lah. Itu niat. Kemudian actus reus itu apa? Tindakan. Nah, berarti setelah adanya niat, ada tindakan. Tindakannya apa? Oh, saya mengambil ketika teman saya pergi kamar mandi. Nah, itu syarat-syarat umum yang harus terpenuhi suatu tindak pidana. Jadi, suatu tindak pidana meskipun kita cuma niat aja, misalnya niat, wah saya mau ambil itu bolpen, tapi kita nggak ada tindakan, kayak gitu, berarti itu tidak bisa dikenakan ataupun tidak bisa disebut suatu tindak pidana pencurian, kayak gitu. Jadi harus ada dua syarat yang terpenuhi, actus reus dan mens rea dan actus reus. Kayak gitu. Jadi ada niat dan juga ada tindakan. Itu ya. Kemudian yang keempat, agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, jadi ketika ada suatu perbuatan pidana, berarti di sana ada sanksinya. Misalnya pencurian. Oh, pencurian itu ancaman hukumannya kalau di KUHP maksimal 5 tahun penjara, dendanya sekian kayak gitu. Jadi ada sanksinya suatu perbuatan pidana, memuat sanksi-sanksi pidana atas perbuatan pidana. Kemudian pelaku atau subjeknya ya, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum. Misalnya siapa? Misalnya orang perorangan, kemudian nanti ada kejahatan korporasi, itu nanti badan hukum, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada macam-macam hukuman. Ada hukuman denda, kemudian hukuman kurungan penjara, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi di hukum pidana, materialnya itu memuat yang pertama peraturan, kemudian perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan pidana. Kemudian ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, misalnya seperti mens rea dan juga actus reus. Kemudian yang keempat, adanya sanksi pidana. Ketika ada suatu perbuatan, berarti ada sanksi pidananya. Kemudian yang kelima, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, subjeknya, siapa-siapa saja. Kemudian ada macam-macam hukuman, seperti hukuman penjara, denda, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi sekilas isi dari hukum pidana ataupun material dalam hukum pidana itu sekilas seperti ini, ada 5. Nah, kemudian kita masuk lanjut ke hukum acara pidananya. Nah, ini menurut Profesor Wirjono Projodikoro,
hukum acara pidana itu merupakan peraturan ataupun aturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat kelengkapan pemerintah itu melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan pengadilan, oleh siapa putusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan pidana. Nah, jadi di sini tadi kan dijelaskan bahwa fungsi dari hukum acara pidana adalah menegakkan material dari dalam hukum pidana. Jadi mengatur cara alat-alat kelengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan. Kita tahu bahwasanya di Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu penegak hukum itu ada pertama, ada kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga kehakiman, dan yang keempat lapas, badan lapas ataupun dari Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Jadi mengatur cara alat-alat kelengkapan pemerintahan dalam melaksanakan tuntutan oleh putusan pengadilan. Tentu putusan pengadilan itu dari hakim, dan oleh siapa putusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan pidana. Jadi seperti itu hukum acara pidana menurut Profesor Wirjono Projodikoro. Nah, kemudian ada juga menurut Profesor Mulyatno. Ya, menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana itu didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan mana aja yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai dengan ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa ataupun orang, ataupun mungkin sekelompok orang, atau mungkin badan hukum yang melanggar larangan tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa mereka melanggar ataupun melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Seperti itu. Misalnya, dia melakukan pencurian. Oh, kapan? Hari Senin, tanggal sekian, sekian, sekian. Dalam hal apa dia melakukan pencurian? Oh, karena tuntutan ekonomi. Kemudian, apakah dalam dia melakukan pencurian ada kekerasan ataupun melakukan pembunuhan terhadap orang? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Jadi seperti itu yang menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana itu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama perbuatan yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang, dan adanya sanksi ataupun ancaman hukuman. Kemudian yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa perbuatan dilarang itu dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Seperti itu. Itu 3 hal penting menurut Profesor Mulyatno. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai pengertian delik dalam hukum pidana. Mungkin teman-teman asing ya, yang mungkin yang semester 1 ataupun semester 3 asing. Delik itu apa sih? Delik itu merupakan tindak pidana. Jadi singkatannya itu namanya, bukan singkatan tapi sebutannya itu delik ya. Tindak pidana itu disebut sebagai delik. Nah, pengertian delik atau tindak pidana dalam hukum pidana itu ada 4 ya, menurut pendapat yang pertama menurut KBBI dulu, bahwasannya delik ataupun tindak pidana itu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Misalnya tadi pencurian, berarti itu kan melanggar pasal 360 KUHP, seperti itu. Kemudian kalau menurut Prof. Mulyatno, delik itu didefinisikan sebagai perbuatan pidana. Kalau menurut Utrecht, itu delik disebut sebagai peristiwa pidana, dan menurut Mr. Tirta Mijaja, delik itu dianggap sebagai pelanggaran pidana. Gitu. Jadi ada beberapa penyebutan terkait dengan delik ataupun suatu tindak pidana menurut ahli dan juga KBBI, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita jauh memahami tentang hukum pidana dan juga hukum acara perdata, kita perlu membedah satu-satu, membedah pelan-pelan, mulai dari pertanyaan yang pertama, apa perbuatan pidana itu? Nah, perbuatan pidana itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menurut hukum dilarang. Itu kuncinya, itu poinnya.
Terus pertanyaan yang kedua, apa saja perbuatan yang dilarang oleh hukum? Kejahatan dan pelanggaran, ya kan? Jadi perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan apa saja macamnya merupakan kejahatan dan juga pelanggaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa dilarang? Ya karena bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan tersebut merugikan masyarakat antisosial kayak gitu. Jadi suatu perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang menurut hukum dilarang, kemudian macamnya ada kejahatan dan pelanggaran. Terus kenapa dilarang? Karena ya bertentangan dengan tata ataupun ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, seperti itu. Itu ya. Jadi 3 poin ini menjadi dasar kita ataupun menjadi pengerucutan ketika kita akan belajar hukum pidana dan juga hukum acara pidana, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana kalau masih ada dilakukan? Ada ancaman atau sanksi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Nah, kemudian perbuatan apa aja sih yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana? Nah, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Yang pertama itu telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Semisal tadi ya, pencurian udah ditentukan dalam KUHP pasal 360. Kemudian adanya suatu aturan hukum yang telah ada, ya itu tadi KUHP. Kemudian yang ketiga adanya asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi suatu perbuatan itu harus memang ada legalitasnya dalam aturan tersebut. Misal kalau pencurian nggak diatur di dalam aturan apapun, meskipun itu merugikan ya nggak bisa dipidana, karena kan kita harus ada asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, seperti itu. Ya, jadi ada 3 komponen perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Oke, lanjut. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan atau green stop zone result. Jadi nggak semua perbuatan suatu perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana ya. Karena kan pertama tadi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Yang kedua, tidak dapat dipidana apabila subjeknya atau orangnya itu tidak mampu bertanggung jawab. Misalnya kurang sempurna akalnya, ya gila, kemudian mabuk. Mungkin teman-teman di PIH atau PHI kemarin pernah membahas ya, atau mungkin sudah dibahas terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar suatu subjek hukum itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, kemudian ada yang ketiga, tidak dapat dipidana karena adanya daya paksa atau overmah. Nah, mungkin ini overmah ini kita sering temui ya, misalnya kayak kasus beberapa tahun yang lalu di flyover mana itu, Sumarekon Bekasi kalau nggak salah. Itu ada orang yang mau dibegal, tapi karena orang yang dibegal ini dia punya istilahnya bela diri yang jago, sehingga dia bisa merebut sajam dari si begal ini dan kemudian dia malah menusukkan sajamnya ini ke begalnya. Nah, terus kemudian begalnya ini meninggal dan dia lapor ke polisi. Ternyata setelah adanya penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, oh ini ternyata karena si korban yang mau dibegalin itu dia melakukan perlawanan karena merupakan tindakan overmah kayak gitu, karena dia merasa terancam seperti itu tidak dipidana. Tapi nanti yang jelas substansi ataupun pengenaan merupakan suatu overmah itu nanti yang menentukan penyidik seperti itu. Jadi ketika adanya olah TKP, penyidikan dan lain sebagainya, alat bukti diperiksa semua, nanti baru disimpulkan oh ternyata benar ini merupakan tindakan overmah seperti itu. Ini juga pernah mungkin teman-teman sedikit flashback ketika kejadian di Malang ya, itu ada pasangan ya pokoknya orang pacaran lah istilahnya, habis nonton konser kemudian katanya di sawah-sawah itu dia dicegat seseorang, kemudian dia melakukan penusukan.
Nah, ternyata setelah diselidiki ataupun dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu ternyata pisaunya itu bukan pisaunya si pelaku yang mau membegal. Ternyata pisaunya itu telah dibawa si anak ini tadi sebelum dia berangkat konser. Kayak gitu. Nah, itu kan nanti yang menyimpulkan itu nanti dari penyidik. Itu termasuk tindakan overmah, apakah itu benar adanya daya paksa atau tidak, kayak gitu. Itu ya, ada 3 hal seseorang itu bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana atau tidak, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya tentang pertanggungjawaban dan kesalahan. Nah, pertama, perihal dengan pertanggungjawaban dan kesalahan itu yang pertama, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan telah memutuskan. Jadi kita mengenal bahwasannya ada asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Jadi semua itu ketika dalam hal penyelidikan dan penyidikan bahkan hingga ke tahap persidangan sebelum adanya putusan pengadilan, seseorang itu dianggap tidak bersalah. Nah, kecuali sudah ada putusan dari pengadilan yang ingkrah, kayak gitu. Kemudian karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Nah, kalau alat bukti itu terkait dengan macam-macam alat bukti yang sah, itu di dalam pasal 184 KUHP ya. Ada yang pertama saksi, kemudian surat, petunjuk, dan yang ya ada 3 ya, ada saksi, surat, kemudian petunjuk, dan visum et repertum, kayak gitu. Alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, kemudian ketika ada seseorang ataupun kepolisian menyatakan bahwa seseorang ini telah melakukan suatu perbuatan pidana, itu harus ada yang namanya minimal 2 alat bukti. Itu ada di peraturan Mahkamah Agungnya, saya lupa nomor berapa. Tapi yang jelas ketika tidak kurang dari 2 alat bukti, seseorang itu tidak dapat bisa mengajukan pra peradilan apabila nantinya si tersangka ini tetap diproses ataupun dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Nah, mungkin itu nanti pembahasannya akan sangat panjang ya, karena hukum acara pidana ini sangat panjang, sangat luas. Nanti mulai dari adanya suatu tindakan perbuatan pidana, kemudian adanya laporan dari kepolisian hingga tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan nanti ketika ada prosedur yang cacat dalam penyelidikan dan penyidikan ini tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dapat diperadilankan, dan mekanisme pra-peradilannya juga panjang, dan hingga sampai keputusan akhir pengadilan itu sangat panjang. Jadi pembahasan hukum acara pidana ini nggak bisa cuma dilakukan 1 hari. Kalau kita mau kuliah, maksudnya kalau kuliah mau diskusi tentang hukum acara pidana dalam seharian ya, misalnya kita mulai dari jam 10, kita selesai bisa sampai jam 10 malam, kayak gitu kan. Karena memang sangat banyak prosedurnya, dan di hukum pidana ataupun dalam hukum acara pidana ini menentukan seorang bersalah itu memang harus hati-hati, karena ini kan termasuk dalam subjek, kalau ada yang salah-salah sedikit, wah itu bisa terkena pelanggaran hak asasi manusia, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan adanya keyakinan. Nah, ketika seseorang itu dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana, itu hakim itu berhak menggunakan keyakinannya. Nah, dalam putusan itu hakim itu membuat yang pertama berdasarkan undang-undang, jelas ya, legalitas yuridisnya. Kemudian yang kedua berdasarkan aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya, kebiasaan di masyarakat. Itu nanti tertuang di dalam rasio desidendinya. Kemudian yang ketiga adanya keyakinan dari hakim, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan putusan seorang hakim, kayak gitu. Tentunya dengan keyakinan ini ya dengan memperhatikan alat-alat bukti, baik itu saksinya, surat-suratnya, kayak gitu. Saya pernah itu menanyakan suatu hal tentang keyakinan hakim itu ya. Kebetulan pas diskusi dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Jogja, saya tanya, Pak, cara merumuskan keyakinan hakim itu kayak gimana sih Pak ketika menentukan seorang itu bersalah? Nah, keyakinan itu ya dia apa ya istilahnya? Ya yakin dalam diri aja, kayak gitu. Misalnya, oh ini alat buktinya kok ternyata menjurusnya ke sana, dan kemudian ternyata di sana juga ini ya kata beliau bilang bahwasanya
ketika hakim itu memutus suatu perkara pidana ataupun akan menjatuhkan suatu pidana terhadap seseorang, itu di sana ada tangan-tangan Tuhan juga yang membantu dari hakim. Jadi misalnya ada petunjuk yang ya istilahnya bisa dikatakan melalui mimpi dan lain sebagainya, itu sering, apalagi kalau misalnya kasusnya seperti kasus pembunuhan dan lain sebagainya gitu. Tapi dan itu bakal pasti terungkap. Dan pepatah sepandai-pandai tupai melompat itu apa ya istilahnya, benar-benar ada kayak gitu. Jadi seorang yang udah benar-benar hakim yakin itu bisa dijadikan memutus seorang itu misalnya bersalah kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab. Nah, dapat bertanggung jawab itu apa aja? Oh, tidak minder jaring, tidak di bawah umur, kemudian tidak sakit akal ataupun tidak gila, kemudian adanya apakah dia termasuk alasan pembenar atau alasan pemaaf. Mungkin saya sedikit singgung ya, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mungkin ini nanti teman-teman bisa dapatkan di PIH dan PHI, bahwasanya alasan pemaaf itu ya itu tadi, semisal dia gila, kemudian dia ternyata minder jaring atau anak-anak, tetapi sekarang udah ada namanya undang-undang tentang peradilan anak. Nah, itu nanti diatur sendiri. Jadi nanti ketika anak melakukan suatu tindak pidana itu nanti mekanismenya ada sendiri. Nanti mungkin besok teman-teman bisa pelajari di semester 5 juga ada. Nah, kemudian untuk yang alasan pembenar itu dia dilegalkan secara undang-undang. Apa sih yang bisa dilegalkan secara undang-undang? Masa ada suatu perbuatan pidana kok dilegalkan dalam undang-undang? Ya, kalau teman-teman tahu, juru tembak ataupun Algojo yang hukuman mati itu kan sebenarnya dia kan menghilangkan nyawa seseorang, itu kan termasuk delik pembunuhan, tetapi dia dimaafkan karena itu memang perintah dari undang-undang seperti itu. Kemudian yang keenam, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang UU PKK gitu. Jadi tentang pertanggungjawaban dan kesalahan itu dirumuskan 6 poin. Nah, ini mungkin Bagan ya sedikit untuk menjelaskan ke teman-teman bagaimana kita cara bisa istilahnya membedakan ataupun memetakan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana, baik dari sisi materialnya maupun secara formalnya. Oke, kalau kita lihat ya, jadi hukum pidana di sini dipecah jadi dua ya. Yang pertama hukum pidana material, kemudian ada hukum pidana formal, di mana hukum pidana formal ini nanti merupakan hukum acara pidana, di mana dalam hukum acara pidana ini dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan dan juga cara untuk menuntut ke pengadilan. Nah, aturan dalam hukum pidana formal atau acara pidana ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau bisa dibilang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, kemudian sedangkan dalam hukum pidana material itu dibagi menjadi dua, perbuatan pidana, criminal acts, kemudian ada pertanggungjawaban pidana, criminal liability. Ini merupakan objeknya, ini merupakan subjeknya, kayak gitu. Nah, kemudian perbuatan pidana atau criminal acts ini ada dua, dibagi lagi. Yang pertama, perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan juga ada ancaman serta sanksinya. Kemudian adanya nullum delictum ataupun asas legalitas. Jadi suatu perbuatan meskipun itu tidak diatur, meskipun itu merugikan, ketika tidak diatur dalam suatu undang-undang, baik itu undang-undang dalam tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum dalam KUHP, berarti itu tidak bisa dikenakan sanksi karena meskipun itu menyebabkan kerugian karena adanya asas legalitas dan juga nullum delictum. Nah, kemudian dalam pertanggungjawaban pidana ataupun secara subjeknya, itu yang pertama, kapan dan hal apa mereka yang melanggar dikenakan sanksi. Jadi dia melakukan apa, kemudian ketika melakukan perbuatan pidana itu kapan, terus siapa yang menjadi korban, dirugikan, dan lain sebagainya, serta perumusan sanksinya, misalnya hukumannya berapa tahun penjara, berapa dendanya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke acara tanya jawab aja, biar kita bisa lebih sharing-sharing, kayak gitu. Barangkali apa yang saya paparkan ini masih kurang, ataupun yang saya paparkan ada kesalahan, mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, itu saya kembalikan ke moderator.
Iya, baik, terima kasih kepada Mas Rehan yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya. Materi yang belum kita dapatkan di bangku perkuliahan untuk semester 1 dan 3. Nah, jadi ini nih teman-teman, untungnya atau keunggulan kita bergabung ke KPS. Jadi kita tuh setiap seminggu sekali bisa diskusi seperti ini, yang nantinya pun akan ada sesi mentoring untuk pemantapannya kayak gitu. Baik teman-teman, untuk sesi tanya jawab kita buka. Silakan yang mau bertanya apapun boleh mengenai hukum acara pidana ataupun yang lain-lain kayak gitu. Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja open mic ya. Yang semester 1 boleh, yang semester 3, semester 5. Ayo, bisa ditanyakan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rehan. Saya jelaskan sekali lagi, karena kita di sini belajar bersama, kita diskusi bareng, jadi dimohon teman-teman gak usah malu-malu gitu untuk bertanya. Oke, Nurlaili Samiun ya mengangkat tangan. Baik Kak, ayo silakan saja langsung open mic-nya. Kalau bisa open kamera ya. Oh iya Kak, sebelumnya mohon maaf ya aku izin off cam. Iya, gak apa-apa. Langsung saja pertanyaannya apa? Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika melakukan tindak pidana dan pada saat melakukannya itu belum ada pasal yang mengatur mengenai tindakan tersebut dan 10 tahun kemudian baru ada pasal mengenai tindak pidana tersebut. Apakah masih bisa dituntut dan apakah ada keringanan terhadap tuntutan tersebut? Dan untuk pertanyaan kedua mengenai buku kedua pada KUHP yang mengatur tindak kejahatan, di mana terdapat poin kejahatan terhadap jiwa orang. Di sini yang aku mau tanyakan, jiwa yang dimaksud itu psikis atau nyawa ya Kak? Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya sama Kak Nurlaili, semester berapa Kak sekarang? Aku angkatan 2021 semester 1. Oke, baik. Berarti sudah mengetahui ya sedikit banyak tentang hukum pidana nih baru semester 1. Baik Mas Rehan, sekiranya bisa langsung dijawab saja supaya nanti tidak lupa ya dengan pertanyaannya. Sambil menjawab pertanyaan dari Kak Nurlaili, teman-teman yang lain juga silahkan menyiapkan pertanyaan ya, sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Silakan Mas Rehan, langsung saja. Oke, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih udah bertanya, udah aktif. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama. Apabila adanya suatu perbuatan belum diatur dalam sebuah aturan, meskipun perbuatan tersebut merugikan, yang pertama itu tidak bisa dilakukan tidak bisa dikatakan bahwa sebuah perbuatan tersebut sebuah perbuatan pidana dan tidak bisa dikenakan sanksi. Karena kan dalam hukum pidana di pasal 1 ayat 1 KUHP itu kan kita mengenal istilah asas legalitas. Di mana asas legalitas itu harus jelas. Perbuatan ini diatur, perbuatan ini dilarang, kemudian ada sanksinya. Jadi ketika belum ada aturannya, ya tidak bisa dikenakan sanksi seperti itu. Tetapi nanti kita lagi-lagi kita lihat dulu, dan itu nanti mungkin ranahnya ke penyidik ya, dan penyidikan dan penyidikan itu di mana di sana ada namanya metode penyelidikan terkait dengan polisi. Mungkin besok teman-teman bisa dapat itu mata kuliahnya, aku lupa namanya teknik investigasi. Nah, di sana ketika teman-teman besok dapat mata kuliah teknik investigasi, nanti teman-teman bisa merumuskan misalnya ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan itu ternyata melanggar, tapi ketika kita kaitkan dengan dalilnya ataupun dalam pasalnya, baik itu dalam KUHP maupun di Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lainnya, itu ternyata kok tidak ada, itu nanti kita bisa dalami lagi sebenarnya bisa dibawa ke arah kemana. Itu nanti mungkin bisa teman-teman bisa dalami ketika teman-teman dapat mata kuliah
Itu tadi teknik investigasi. Nah, kemudian yang tadi apabila nantinya ternyata aturan tersebut 10 tahun kemudian ada, apakah bisa dikenakan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang 10 tahun sebelumnya dilakukan? Itu tidak bisa ya, karena dalam hukum pidana itu tidak mengenal berlaku surut. Beda kalau misalnya sanksi-sanksi administrasi. Nah, yang bisa berlaku surut dalam suatu perbuatan pidana itu cuman pelanggaran hak asasi manusia. Itu bisa berlaku surut. Jadi semisal ketika ada peristiwa, kalau teman-teman tahu, dulu peristiwa tahun 98 itu tim Mawar, kalau teman-teman tahu, itu kan sebelum Indonesia kan belum mempunyai namanya undang-undang tentang peradilan HAM. Nah, ketika undang-undang peradilan HAM di tahun 2004 itu disahkan, itu berlaku asas berlaku surut. Jadi ataupun pelanggaran yang dilakukan pada tahun 98 itu akhirnya bisa disidangkan kayak gitu. Dan kemudian yang kedua terkait dengan melanggar jiwa ataupun menyebabkan kerugian bagi jiwa, itu jiwa yang dimaksud itu nyawa kayak gitu. Tetapi sekarang jiwa ataupun psikis itu juga bisa. Misal bullyingnya itu misalnya melalui media sosial. Nah, itu nanti bisa masuknya ke dalam ujaran kebencian di dalam Undang-Undang ITE seperti itu. Itu ya mungkin jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan ataupun menemukan sebuah hal baru, mungkin bisa ditambahkan aja. Oke, jadi gimana Kak Nur Laili ya tadi yang Nur Laili gimana? Ya, Sudah Kak. cukup jawabannya? Baiklah. Ya, sudah Barangkali terjawab. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Barangkali teman-teman semua ada yang ingin menambahi jawaban dari Mas Rehan. Nah, oke, kita berbicara tentang ini ya, tindak pidana, kemudian tadi ada teknik investigasi. Saya ingin tektokan dulu sama Mas Rehan. Mas Rehan kemarin habis mengikuti NMCC Piala AKM, betul ya Mas Rehan ya? Ya, betul. Nah, iya, di NMCC AKM ini kan tentunya kita adalah berperan ya seperti penegak hukum sungguhan nih. Ya, Gimana betul. nih Mas Rehan? Aku mau dengar tadi pertanyaan dari Mbak Laili, mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman Mas Rehan saat lomba NMCC. Ya, mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, kebetulan kasusnya ataupun kasus posisinya itu tindak pidana khusus ya. Itu tentang tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana di sana adanya perbuatan pelanggaran terhadap desain industri, merek, dan juga paten. Kayak gitu. Jadi ketika kita menginvestigasi itu kita cermati dulu, kita lihat rumusannya dulu. Misalnya pelanggaran paten itu di mana pelanggarannya? Oh ternyata misalkan kemarin itu kebetulan sepeda ya. Jadi kita lihat teknologinya ternyata teknologi dari si A ini dijiplak sama perusahaan B. Nah, itu kita kenakan pasalnya. Kemudian selain teknologi ternyata desain industrinya juga dijiplak nih. Berarti kita gunakan kemarin itu kalau nggak salah dakwaannya alternatif. Jadi ada 3. Kenapa kita menggunakan dakwaan alternatif? Karena nanti apabila nanti salah satu itu ternyata tidak terbukti, kita masih ada pasal yang lainnya kayak gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman mempelajari tentang dakwaan, kemudian adanya nota keberatan, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena ini kan masih istilahnya masih pengenalan dulu hukum acara pidana gitu. Jadi teman-teman kalau mau nambah pengalaman, mau belajar, mau ikut lomba, gabung KPS kayak gitu. Biar kita bedah semua, tahu semua. Itu sih sedikit pengalaman aja. Nah, itu pengalaman dari Mas Rehan ya. Jadi untungnya kita ikut KPS ini, kita tuh bisa langsung ikut lomba NMCC atau National Moot Court Competition. Kita bisa langsung memposisikan nih diri kita sebagai misalkan jaksa, hakim, penyidik dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang mengangkat tangan dari Mas Banan Iqbal. Iya, baik, bisa langsung open kamera Mas Banan. Open kamera, open mic-nya ya. Iya, open kamera juga. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Banan Iqbal Robani dari Prodi Ilmu Hukum semester 3. Mohon izin bertanya, tadi dijelaskan tentang pertanggungjawaban pidana. Orang gila itu tidak dapat dihukum karena kurang sempurnanya akal. Lalu pertanyaan saya, apa pertanggungjawaban dari si orang gila tersebut jika melakukan suatu tindak pidana? Terima kasih.
Mungkin bisa diulang, suaranya putus-putus ya. Oke, halo. Oke, bisa diulang Mas Banan? Mungkin Mas Rehan ada kendala sinyal. Tadi dijelaskan tentang pertanggungjawaban pidana. Orang gila itu tidak dapat dihukum karena kurang sempurnanya akal. Lalu pertanyaan saya, apa pertanggungjawaban dari si orang gila tersebut jika melakukan suatu tindak pidana? Terima kasih. Apakah bisa ditangkap, Kak? Ya, udah dengar. Langsung aja ya. Mas Rehan Aku sudah jawab ya. bisa menangkap ya? Oke, Ya. ya silakan langsung saja Mas Rehan. Oke, karena dijelaskan ya bahwasanya ada alasan pemaaf, bahwasanya seorang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana dikarenakan dia akalnya kurang sehat ataupun gila. Nah, itu mungkin pernah kejadian ya, kalau teman-teman tahu, itu si Sumanto, tahun berapa ya itu, ketika dia memakan daging manusia, gitu kan, dia ngakunya katanya gila, gitu. Tapi itu nanti perumusan jiwanya dia terguncang atau tidak, itu nanti dalam ranah penyidik juga. Nanti penyidik biasanya dia punya seorang psikolog, nanti psikolognya itu yang akan merumuskan bahwa ini dia itu benar-benar gangguan jiwa atau tidak, kayak gitu. Nah, ketika si si orang gila ini dia melakukan suatu tindak pidana misalnya seperti pembunuhan kayak gitu, itu nanti pertanggungjawaban dari dia mungkin nanti penyidik akan menyimpulkan terlebih dahulu melalui psikiater ataupun psikolog apakah benar ini jiwanya terguncang atau tidak. Kalau misal ini benar ternyata dia gila, ya nanti dia dimasukkan di dalam lembaga pemasyarakatan dan nanti dia dibina, mungkin nanti dia akan dikarantina, diberikan treatment khusus agar nanti dia sembuh dan lain sebagainya. Dan ya memang nggak bisa dipidana, dia nanti bisanya dibina, dikembalikan jiwanya kayak gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Oke, baiklah. Nanti Mas Banan daftar KPS ya. Siapa tahu kita bisa diskusi lagi kayak gitu. Tadi ada pertanyaan lagi, Mas Rehan dari Mas Alfian tadi mengangkat tangan. Halo Mas Alfian. Assalamualaikum. Iya, silakan langsung saja. Perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya izin off cam ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Tirta Saputra dari Prodi Ilmu Hukum semester 1. Saya ingin berdiskusi serta menanyakan saja tadi mengenai pertanggungjawaban pelaku pidana ya, yang tidak dapat dipidana. Tadi dituliskan bahwa salah satunya adanya daya paksa atau overmah. Nah, sependek pengetahuan saya melalui salah satu tokoh hukum gitu, bahasanya yang dicontohkan Mas Raihan tadi itu mempunyai keahlian bela diri sampai dia membunuh balik. Nah, membunuh itu kan suatu tindak pidana ya Mas. Dikatakan overmah itu sampai melakukan tindakan pidana balik atau hanya membela diri gitu Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baru semester 1 tapi pikirannya sudah mulai menerka-nerka ya. Luar biasa ini partisipan kita Mas Rehan. Bisa langsung dijawab Mas Rehan? Silahkan. Oke, terkait dengan overmah ya, ada daya paksa. Jadi ketika semisal kita nggak harus istilahnya nggak harus perbuatannya itu nggak harus menghilangkan nyawa ya. Semisal ketika mau dicopet nih, terus kita melawan, kita mukul, itu kan termasuk kekerasan ya ketika dia visum dan itu terbukti bahwasanya misalnya di pipinya ada pukulan dan kemudian adanya sidik jari dari kita, itu udah bisa sebenarnya kita dimasukkan ke dalam sebuah tindak pidana kekerasan. Tapi kan pastikan penyidik kepolisian itu kan melakukan olah TKP dulu, kemudian mengumpulkan barang bukti, keterangan-keterangan dari saksi, baik itu yang memukul ataupun yang kena pukul itu kan ditanyain dan kemudian nanti akan dikembangkan. Nah, ternyata nanti dalam laporan penyidikannya itu ternyata kepolisian merumuskan bahwa ini si yang memukul ini ternyata dia melawan karena adanya daya paksa ataupun adanya keguncangan dalam jiwa dia untuk mempertahankan dia agar dia tidak menjadi korban tindak pidana. Nah, kayak gitu. Jadi overmah itu
yang menentukan overmah atau tidaknya itu nanti kita lihat dulu dalam fakta-fakta yang terungkap, misalnya alat buktinya, keterangannya. Kalau semisal mengarah ke sana dan kemudian itu ternyata relevan, ya berarti itu termasuk overmah kayak gitu. Itu sih perumusan dari overmah itu sendiri, memang kewenangannya dari penyidik kepolisian kayak gitu. Berarti tetap membutuhkan komponen hukum yang lain ya, Mas? Betul, nggak bisa kita cuman keterangan kita aja bahwasanya kan kalau mungkin di asas itu kan bilang bahwasanya siapa yang dia mendalilkan dia harus membuktikan, dan ketika membuktikan itu harus ada minimal 2 alat bukti kayak gitu, misalnya keterangan saksi, misalnya ada 2 saksi kalau semisal kita memukul, kemudian adanya alat bukti misalnya senjata tajam dan lain sebagainya, itu nanti akan dikembangkan lagi karena kan kita nggak bisa hanya bertemu pada satu keterangan saksi aja itu, dan itu nanti ranahnya dari penyidik kepolisian. Siap, terima kasih Mas. Ya. Oke, terima kasih kepada Mas Alfian dan juga Mas Rehan ya. Ini nanti Mas Alfian sepertinya tertarik nih di bidang pidana dan juga ke belakangnya. Kami tunggu di KPS ya Mas Alfian. Baik, karena ini ada masih ada waktu beberapa. Oke, untuk bertanya ada Hanindya. Ya, silahkan. Hanindya dan Mbak Saidah. Hanindya dulu ya, setelah itu baru Mbak Saidah. Silakan Mbak Hanindya diperkenalkan dirinya dan juga semesternya. Perkenalkan, nama saya Hanindya dari Ilmu Hukum 2021. Saya ingin bertanya, yang asas legalitas tadi kan seseorang tidak bisa dihukum karena belum ada undang-undang yang mengatur. Nah, Kak, bedanya itu apa ya Kak sama asas retroaktif? Kok katanya itu asas legalitas sama asas retroaktif itu agak-agak mirip. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aja aku jawab ya. Jadi hubungan antara asas legalitas dan asas retroaktif itu kan gini, asas retroaktif itu kan disebutkan ataupun didefinisikan sebagai pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Misalnya kalau teman-teman tahu dulu terkait dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE itu ketika masih masuk prolegnas dan kemudian adanya suatu peristiwa yang kalau teman-teman ingat berita Mulyasari, dia kan curhat di media sosial bahwasanya pelayanan dari rumah sakit Omni itu, kalau nggak salah rumah sakit Omni ya, kok Omni sih, rumah sakit apa itu, lupa, pokoknya kasusnya Prita Mulyasari bahwasanya dia curhat di media sosial terkait dengan ketidakpuasan atas pelayanan dari sebuah rumah sakit. Nah itu polisi ataupun kepolisian itu menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP, tetapi kan perumusan proses pencemaran nama baik dalam KUHP itu kan dia dilakukan secara langsung ataupun mungkin tidak melalui medianya media elektronik kayak gitu loh. Nah akhirnya ternyata ketika Undang-Undang ITE ini udah masuk ke prolegnas, akhirnya diberlakukannya lah asas retroaktif dalam surat dakwaan ataupun surat tuntutannya dari jaksa kayak gitu. Jadi bisa dilakukan sebenarnya ketika peraturan perundang-undangannya ini baru diundangkan, itu bisa ada namanya asas retroaktif kayak gitu. Tapi itu jarang banget sih digunakan karena itu nanti bisa diperadilankan juga. Jadi nanti bahasanya akan panjang sebenarnya. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Iya, baik. Bagaimana? Mbak siapa ya? Tadi aku lupa nih. Iya, Mbak Hanindya. Oke. Kalau iya, kalau dirasa sudah, kita beralih ke penanya selanjutnya. Mbak Saidah Latifah, silakan Mbak Saidah bisa disampaikan pertanyaannya. Makasih Mbak Zakia.
Tapi sebelumnya saya mau bukan mau nanya tapi mau nambahin jawabannya Mas Rehan tadi atas pertanyaannya Muhammad Alifian tadi ya Mbak, yang tanya tentang apa tadi pembelaan diri. Iya, gitu nggak sih tadi? Iya, betul. Ya, betul. Iya, oke, saya mau menambahkan yang disampaikan sama Mas Rehan tadi. Jadi di dalam hukum pidana tuh memang ada namanya upaya membela diri. Nah, itu istilahnya not-where access. Ini berdasarkan referensi yang saya baca, ada namanya not-where access. Jadi mungkin kalau Mas Alif lihat di KUHP itu ada di pasal 49 ayat 2, di mana pada hakikatnya seseorang yang mungkin misalnya dia dianiaya atau apa, dia itu punya kewenangan atau dia punya hak untuk membela diri. Nah, pembelaan ini diatur di dalam pasal 49 ayat 2. Pada dasarnya diperbolehkan. Namun kemudian yang jadi masalah tadi kan gimana kalau ternyata pembelaan ini melampaui batas gitu. Melampaui batas yang dimaksud itu misalnya seperti dia itu melakukan tindakan balasan itu melampaui apa yang dia terima gitu. Misalnya dia cuma dipukul bahunya gitu. Terus misalnya karena refleks atau upaya dia karena rasa takut kemudian melindungi diri, kemudian dia memberikan balasan yang tidak setimpal gitu dengan apa yang dia terima. Nah, itu sebenarnya kalau menurut tafsiran dari Profesor Wiryono Projodikoro sendiri dalam bukunya, hal itu dikatakan sebagai tindakan tidak halal namun tidak bisa diberikan pertanggungjawaban pidana karena dia masuk ke not-where access tadi, masuk ke dalam pembelaan diri namun berlebihan. Nah, konsekuensinya kalau ada tindakan pembelaan diri yang berlebihan ini, pihak pertama tadi yang memberikan serangan itu juga bisa membela diri, artinya membela diri sekadar dia itu dibalas dengan sesuatu yang tidak setimpal. Nah, itu dia punya hak untuk membela diri juga. Walaupun ini pada praktiknya sulit karena pembuktiannya cukup rumit. Namun pada hakikatnya pembelaan diri itu diperbolehkan dan pembelaan yang melampaui batas itu sebenarnya diperbolehkan dan tidak bisa seseorang itu tidak diberikan pertanggungjawaban pidana atas itu. Nah, ini itu sendiri diatur di pasal 49 ayat 2. Kemudian mungkin saya akan memberikan contoh. Contohnya misalnya seorang pencuri, kemudian dia itu dihakimi massa, dikeroyok gitu kan, misal dikeroyok, dia mencuri mungkin nggak sempat nyuri ya, tapi mungkin ketangkepan terus dia lari terus dia dikeroyok. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan dirasa nggak adil ya, pencuri yang dia tuh belum dapat apa-apa, ya mungkin dia udah berniat mencuri, kemudian nggak selesai gitu kan, maksudnya dia masih berniat tapi kemudian dia ketangkep terus dia dikeroyok. Nah, ini si pencuri ini dia bisa membalas dengan hak not-where access tadi, pembelaan diri, dia punya hak untuk membalas dan balasannya tadi atas balasannya terhadap orang yang ngeroyok dia tadi itu nggak bisa dihitung sebagai tindak pidana penganiayaan gitu misalnya. Nah, ya itu pada praktiknya seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Aya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Saida sudah menambahi dengan cukup jelas dan gamblang. Barangkali Mas Alfian ada timbul diskusi lagi atau gimana? Silakan. Sudah, Mbak. Mungkin penanya yang lain, Mbak Siva tuh bisa. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mbak Siva Maulida. Silakan Mbak Siva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siva Maulida Fahmasiap dari Prodi Ilmu Hukum semester 1. Jadi saya ingin bertanya pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke dosen namun belum sempat Mbak gitu. Jadi selama perkuliahan saya ini saya menangkap bahwa ada
ada 3 golongan yang tidak cakap hukum gitu kan, atau yang biasa disebut minder jarik atau di bawah usia dan yang lain-lain. Saya akan membahas yang tentang di bawah usia dulu gitu, Mbak. Nah, yang di bawah usia ini yang menurut KUHP itu usia cakap hukum adalah 15 tahun. Dan contohnya misalnya menjadi saksi kriminal. Nah, jika ada kejahatan berat gitu, misalnya kasus pembunuhan, dan kasus pembunuhannya itu, ini semisal ada kasus gitu ya Mbak. Kalau misalnya ada kasus pembunuhan, di situ saksinya itu hanya ada 1 orang dan saksinya itu hanya anak kecil. Anak kecilnya itu adalah anaknya si korban gitu. Dan dia juga masih shock mental plus di bawah usia, misalnya baru umur 8 tahun gitu. Nah, itu semisal ada kasus pembunuhan dan saksinya hanya anak kecil seperti itu dan shock mental, itu bagaimana ya di peradilannya nanti jika dia ditunjuk sebagai saksi gitu Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi ini berkaitan dengan kriteria-kriteria saksi ya. Oke, Mas Rehan, silakan bisa saja langsung jawab. Oke, langsung aja aku jawab ya. Bahwasanya ketika ada suatu peristiwa perbuatan tindak pidana misalnya pembunuhan dan kemudian saksinya itu ternyata cuma 1 kayak gitu kan. Nah, mungkin itu nanti bisa dilihat dulu. Kan yang pertama polisi ataupun aparat ataupun seseorang yang mendalilkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana itu kan harus membuktikan minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti itu kan tadi dirumuskan dalam pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, kemudian ada surat, ada petunjuk, dan juga ada visum et repetum. Nah, ketika yang pertama, yang jelas kalau pidana itu kan saksi. Nah, saksinya itu ternyata anak kecil, kemudian di bawah umur, kemudian dia istilahnya shock karena mental melihat adanya sebuah tindak pidana pembunuhan kayak gitu. Nah, yang pertama yang jelas itu kan ada namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, itu nanti dia akan pertama apabila dia benar-benar menjadi saksi kunci, itu nanti si anak ini yang jelas secara psikisnya akan didampingi terlebih dahulu. Secara psikisnya akan didampingi terlebih dahulu oleh LPSK ini. Di LPSK ini nanti ada psikolog, kemudian ada dari Komnas Anak juga gitu. Nah, kemudian penghadiran saksi anak kecil itu bisa dilihat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dikarenakan adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu dia menjadi seorang terdakwanya atau mungkin dia akan menjadi seorang saksinya. Nanti mekanismenya akan diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012. Nanti mungkin bisa didalami ataupun bisa dibuka ya di Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu nanti ada mekanisme bagaimana ketika anak itu menjadi seorang saksi, harus didampingi oleh dari LPSK, harus ada persetujuan dari Komnas Anak, dan lain sebagainya. Itu nanti ada rinciannya di situ, di Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Mbak Siva bagaimana atas jawaban dari Mas Rehan? Lanjut, ya udah jelas Mbak. Terima kasih. Oke, ya. Ini pertanyaan terakhir ya dari Mas Fotoni Arsyad. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatoni Asyad Prastianto dari Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021. Jadi gini Mas, sebagai awalan saja, saya ini masih awam banget di dunia perhukuman dan saya ingin meminta pendapat dari Mas Rehan mengenai seperti ini pertanyaan saya. Pada beberapa saat yang lalu, Mas Rehan mengatakan bahwa seorang hakim dalam persidangan punya hak untuk memberi keputusan berdasarkan ilham diri atau kemapanan hati atau firasat. Namun dalam beberapa waktu yang lalu, yang saya yakin kita semua juga mengikuti isu ini terkait keputusan hakim pada persidangan kasus korupsi ya, yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, di mana sang hakim akhirnya harus mengurangi masa hukuman penjara disebabkan karena sang hakim berpendapat bahwa
beliau sudah cukup menderita disebabkan karena mendapat tekanan sosial gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hal ini efektif, Mas? Ketika seorang hakim diberikan hak untuk menentukan suatu putusan berdasarkan berdasarkan ilham yang ia miliki dalam hatinya. Sekian. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya. Silakan Mas Rehan bisa dijawab. Oke, yang pertama, saya dari kacamata mahasiswa hukum ya, yang ya bisa dibilang masih mahasiswa hukum semester 5, belum dapat gelar SH, dan juga masih ilmunya masih sedikit. Sebenarnya yang pertama saya menyayangkan di mana dalam pertimbangan hukum, hakim dalam kasusnya Juliari Batubara, itu dia menggunakan pertimbangan hukum yang menurut saya itu tidak relevan. Karena begini, pertimbangan hukum ataupun rasio desidendi dari putusan hakim itu kalau kita mengacu di KUHP itu ada 2. Yang pertama, ketika terdakwa itu melakukan suatu tindak pidana misalnya korupsi, apakah di sana ada perbarengan? Perbarengannya apa? Oh, misalnya adanya penggelapan. Oh, misalnya ada pencucian uang. Itu sebenarnya harus dikaji. Kemudian yang kedua, apakah selain tindak pidana itu, apakah dia juga melibatkan orang lain? Nah, ketika dia ada melibatkan orang lain dan ternyata di sana ada niat yang jahat, udah kan suatu tindak pidana itu kan jelas ada niat jahat. Tapi ketika dia di sana melakukan dengan orang lain dan ada niat jahat juga, tambah niat jahat itu nanti akan jadi pertimbangan hakim. Dan juga yang ketiga, apakah dia pernah misalnya melakukan suatu tindak pidana sebelumnya atau belum. Nah, itu kan harusnya pertimbangannya itu kan yang dimasukkan. Tetapi kenapa kok ini malah pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan ini dimasukkan untuk mengurangi sebuah vonis dari hakim, itu saya juga nggak tahu. Itu keyakinan berdasarkan apa? Apakah itu keyakinan karena adanya pesanan? Itu saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sangat disayangkan bahwasanya rasio desidendi dalam putusan hakim Juliari itu memasukkan suatu hal-hal yang tidak relevan. Karena begini, kalau teman-teman juga ikuti itu di putusannya Jaksa Pinangki yang kasus korupsi itu, dia juga dimasukkan pertimbangan putusannya juga nggak relevan karena dia seorang wanita dan lain sebagainya. Lah, kenapa kalau dia seorang wanita? Apakah karena seorang wanita ketika dia melakukan suatu tindak pidana tidak bisa dijerat hukum? Kan juga enggak. Prosedur dari beracara jika dia seorang wanita pun juga sudah diatur di dalam KUHP. Ada misalnya nanti lapasnya terpisah dan kemudian ada fasilitas tertentu kayak gitu. Jadi enggak istilahnya. Inilah kalau saya boleh katakan ya, hakim-hakim yang ada di Indonesia ataupun hakim-hakim sekarang ini tuh, dia ketika melakukan sebuah putusan ataupun merumuskan sebuah putusan dalam rasio desidendinya itu, dia nggak melihat dari faktor yang pertama yuridis. Kemudian yang kedua dari faktor jurisprudensi atau putusan hakim-hakim sebelumnya. Kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman baca di direktori putusan MA, hakim-hakim tahun 90-an ke bawah, 90, 80-an, itu ketika dia merumuskan suatu putusan, itu nggak cuma 30 lembar, bisa hampir 200 lembar, karena dia mempertimbangannya benar-benar matang. Dia dikaji dulu dari politik hukum lahirnya undang-undang ini, aturan ini, dia dikaji dulu dari politik hukumnya, kemudian dari landasan filosofisnya, landasan yuridis, serta landasan-landasan jurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya, kayak gitu. Ya, karena itu tadi saya saya tidak substansial ngomong, tapi yang jelas politik itu bisa mempengaruhi sebuah hukum, karena hukum itu kan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari proses politik. Mungkin itu sih kalau dari saya. Setuju, Mas. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Bisa saya mengerti. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Fatoni. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf karena kami keterbatasan waktu. Takutnya kalau berlama-lama juga mengganggu kegiatan teman-teman. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih kepada antusias teman-teman semua dengan segala keingintahuannya.
kayak gitu. Nah, jadi live studium ini nanti teman-teman akan menjadi agenda rutin atau kegiatan proker rutin mingguan dari KPS yang bertujuan untuk meningkatkan nalar kritis kita, pengetahuan, dan apa yang belum kita dapat di bangku perkuliahan. Jadi ketika teman-teman ini nanti bergabung di KPS, tentunya di momen live studium ini adalah momen yang pas ketika ada pertanyaan yang ingin tanyakan teman-teman yang belum ditanyakan ke dosen dan lain-lain seperti itu. Nah, semuanya di sini sebelum saya tutup, mungkin dari jaringan komunikasi bisa nge-play videonya lagi tadi. Oke. Kalau misalkan belum bisa di-play, saya ingin closing statement dari Mas Rehan untuk memicu semangat teman-teman ini semua untuk selalu belajar dan diskusi di mana aja. Karena belajar itu bisa di mana aja kayak gitu ya teman-teman. Baik Mas Rehan, bisa closing statementnya setelah penayangan video berikut ini. Nah, itu tadi ya teman-teman, ditunggu partisipasinya teman-teman untuk menyumbangkan kemampuannya untuk kita belajar bersama-sama di komunitas Pradel Semu. Jangan lupa pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 30 September. Kemarin banyak yang tanya soal wawancara, tes tulis, dan lain-lain. Teman-teman gak usah khawatir. Itu insya Allah ketika teman-teman udah mengikuti trial studium kita, kurang lebihnya seperti itulah, mudah kok, mudah banget. Kita nggak akan mempersulit teman-teman untuk belajar kayak gitu. Pesan saya tetap semangat. Mungkin kita tutup acara ini dengan closing statement dari Mas Rehan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau closing statement dari saya pribadi, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, sebelum saya mengingatkan kepada teman-teman juga, bahwasanya kita belajar hukum ini, mari kita gunakan ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan ya dengan sebaik-baiknya, bukan karena kita pandai hukum kemudian tahu mengenai materi, substansi dan lain sebagainya, bukan untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan golongan, bahkan untuk kepentingan politik kita ataupun politik orang lain dan lain sebagainya. Meskipun dalam politik hukum, politik tanpa hukum itu kesewenangan, hukum tanpa politik itu lugu, tetapi jangan sampai hukum ini diperbudak oleh politik. Dan yang kedua, pesan saya, ketika teman-teman nanti menjadi seorang praktisi, orientasikan ketika teman-teman jadi praktisi itu bukan karena gaji ataupun bukan karena uang. Ya bukan berarti munafik ya, bahwasanya kita mau misalnya jadi jaksa dengan gaji sekian, hakim sekian, tapi kita orientasikan bahwasanya ketika kita menjadi seorang praktisi, itu ya kita benar-benar mau merubah hukum Indonesia ataupun mau memperbaiki hukum Indonesia. Karena hukum kita ini istilahnya ya masih campur aduk lah. Kalau kata Profesor Suparman Marzuki, mantan Ketua KY itu kan, yang sebenarnya hukum Indonesia itu bagus. Yang buruk itu cuma budaya hukum, penegak hukum Indonesia. Makanya marilah mulai dari kita sendiri, dari kita mahasiswa, kita budayakan bahwasanya kita ini memperbudayakan budaya hukum yang baik, itu sebagai calon penegak hukum. Dan pesan saya, jangan lupa gabung ke KPS. Nanti teman-teman bisa berprestasi di sini, kita bisa bedah bareng-bareng. Teman-teman misalnya mau ikut lomba sidang semua apa aja, kamar peradilan apa aja,
silahkan gabung KPS, kita belajar bareng-bareng. Bahkan teman-teman kalau mau ikut lomba isai, lomba debat itu, nanti kita bakal juga fasilitasi kayak gitu. Jadi selamat berproses di KPS dan jangan lupa mendaftar karena akan ada banyak benefitnya juga. Apalagi ketika besok teman-teman bisa magang peradilan, nanti teman-teman juga akan mendapatkan lebih banyak benefitnya daripada kita sekedar acara diskusi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Bila bisa bilak fastabiqul khairat, bila banyak salahnya mohon dimaafkan, bila banyak benarnya itu mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit quotes buat teman-teman semua ya dari apa yang dipaparkan Mas Rehan. Ibarat meramu obat, interaksi antar obat itu terkadang ada efek sampingnya yang lebih berbahaya dari penyakitnya sendiri. Nah, hukum ini sendiri, jangan sampai kita sebagai calon-calon penegak hukum itu justru memperkeruh hukum yang sudah ada di Indonesia dan memiliki efek samping yang lebih buruk dari apa yang ada saat ini. Kayak gitu ya teman-teman, kita dokumentasi terlebih dahulu. Saya selaku moderator mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Oke, kita foto dulu ya. Baik. Yang bisa on cam, bisa tolong diusahakan untuk on cam ya. Ini yang akan capture siapa Mas? Oke baik, saya saja saya pakai laptop. Mbak Saida mungkin bisa bantu nge-SS. Oke Mbak Nisa, baiklah Mbak Nisa. Saya hitung ya semuanya. 1, 2, 3. Lagi. Salam KPS Jaya, tangannya boleh kayak gini. Iya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan meet apa barangkali ada kegiatan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung KPS. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Jangan lupa gabung ke KPS ya. Gabung KPS. Terima kasih, Kak. Aku izin live ya. Assalamualaikum. Ya, Mas Rehan makasih ya. Oke.